Hadirin jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada akhirnya kita sampai pada 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, yang berarti sebentar lagi bulan ini akan meninggalkan kita, dan semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang diampuni dosanya, sebagaimana janji Rasulullah bahwa dia akan keluar dari bulan suci Ramadan kayaumi waladathu ummuh, sama ketika dia baru lahir dari rahim ibunya. Kenapa? Karena kesalahannya telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka itu? Yang terlahir kembali bagaikan orang yang terlahir kembali dari rahim ibunya, yaitu dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ialah mereka yang mendirikan malam-malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan dan mendapatkan Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti harus ada usaha maksimal agar kita dapat termasuk di antara hambanya yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah dengan cara meraih kemuliaan malam Lailatul Qadar ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana cara mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cerita Ummul Mukminin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk pada 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, ahya lailah, malam-malamnya beliau hidupkan dengan salat, doa, zikir dan istighfar beserta tilawatul Quran. Syadda mi'zarah, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Kenapa? Karena dia betul-betul mempersiapkan diri pada malam tersebut agar dia dapat meraihnya. Wa aiqadha ahlah, dan dia membangunkan keluarganya. Semua keluarganya dibangunkan dalam rangka berlomba, berpastabikul khairat, meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, carilah oleh kalian pada malam-malam yang ganjil dari 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Pada riwayat yang lain, para sahabat bermimpi bahwa malam Lailatul Qadar ternyata turun pada malam 27 Ramadan. Lalu mereka bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Man kana yuharriha," siapa yang ingin mencarinya, falyuharriha, carilah oleh kalian
fi sab'i wa ishrin min Ramadan. Carilah pada malam 27 dari bulan suci Ramadan. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berkumpul dengan senior para sahabat, lalu kemudian dia mengundang salah satu sahabat yang masih muda, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada para sahabat, apa makna yang terkandung dalam surah Al-Mu'minun ayat 14? Lalu mereka semua mengemukakan pendapatnya. Kemudian mereka berkata, kami tidak paham lebih dari itu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempersilahkan kepada seorang anak muda untuk mengemukakan pendapatnya. Bagaimana pendapatmu, wahai Ibnu Abbas? Lalu dia mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan langit, 7 lapis langit, dan bumi, 7 lapis bumi, lalu menciptakan manusia dari 7 unsur dan memberikan rezeki manusia dari 7 sumber, lalu kemudian memperbaharui takdir manusia pada malam 27 Ramadan. Kenapa malam Lailatul Qadar dikatakan malam kemuliaan? Karena malam itu adalah malam pembaharuan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, malam itu adalah malam pembaharuan dari takdir manusia. Takdir manusia diperbaharui oleh Allah setiap tahunnya. Dan pembaharuan itu dilakukan pada malam 27 Ramadan, kata Ibnu Abbas. Atau pembaharuan itu dilakukan pada malam turunnya Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh beruntung dan berbahagia mereka yang dapat memperbaharui takdirnya dengan takdir yang lebih mulia. Yang boleh jadi sebenarnya takdirnya dalam catatan yang kurang baik, tapi karena dia punya usaha maksimal untuk memperbaharui takdirnya dan dia mendapatkan kemuliaan malam tersebut, maka takdirnya pun diperbaharui oleh Allah dengan takdir yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, sesungguhnya malaikat-malaikat ketika itu seluruhnya turun dipimpin oleh Ar-Ruh Jibril alaihissalam. Mereka turun di muka bumi sampai seluruh makhluk tidak berani bergerak karena seluruhnya bertasbih memuji kemuliaan Allah. Rahmat begitu melimpah pada malam tersebut. Malaikat beriringan turun dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Lalu dia datang kepada mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk salat, doa, zikir, tilawatul Quran, bukan memindahkan bantalnya dari rumah ke masjid, tapi mereka memindahkan tempatnya dari rumah ke masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat rahmat itu mendatangi satu persatu lalu mendoakan setiap orang yang hadir di rumah Allah pada malam tersebut. Sehingga dia mendapatkan limpahan rahmat yang luar biasa. Lalu kemudian mereka kembali ke langit setelah terbit fajar. Dan malaikat-malaikat yang telah turun pada malam tersebut ditanya oleh surga,
Bagaimana engkau mendapatkan si fulan? Rupanya si fulan pada tahun lalu termasuk di antara yang berbahagia karena mendapatkan kemuliaan rahmat tersebut. Bagaimana engkau mendapatkan si fulan? Lalu jawabannya, si fulan sedang berzikir mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Maka dia disebut namanya di surga. Setiap hamba yang mendapatkan malam kemuliaan ini disebut namanya oleh surga karena dia adalah calon penghuni surga. Lalu surga bertanya kepada malaikat yang lain, bagaimana engkau menemukan si fulan? Dan malaikat itu terdiam. Surga bertanya, bagaimana engkau mendapatkan dirinya? Aku tidak menemukan dirinya di rumah-rumah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi aku menemukan dirinya di kafe, di mall. Maka sungguh surga sangat menyesal dengan hamba tersebut. Semestinya dia melanjutkan kemuliaan tersebut. Tapi tahun ini ternyata dia tidak mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Ketika limpahan rahmat diturunkan oleh Allah bersama dengan malaikat-malaikatnya. Maka jadilah dia orang yang rugi. Rugi luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya limpahan rahmat pada malam tersebut. Sehingga seluruh ulama mengatakan makhluk pun tidak berani bersuara. Karena semuanya bertasbih memuji kebesaran Sang Khalik. Sampai di dalam salah satu riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa malam itu setelah ia berlalu engkau akan menyaksikan matahari terbit bagaikan bejana, tidak panas dan tidak menyengat, tapi warnanya indah dipandang mata, berjalan di bawah terangnya matahari, tetapi dia tidak menyengat dan tidak merasa panas. Kenapa? Karena begitu banyaknya rahmat yang telah turun pada malamnya, sehingga matahari besok harinya tidak menyengat kulit-kulit hamba-hamba Allah. Ada satu peristiwa di salah satu pondok pesantren, yaitu pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Ja'far Asiri, Darul Arqam, Muhammadiyah Gombara. Ya, siangnya itu Pak Kiai bilang, ayo para santri tidur semua, tidur siang semua. Pada tidur. Malamnya Pak Kiai bilang, ayo bikin kopi sebanyak-banyaknya, kopi semua, jangan tidur malam ini. Pada minum kopi, wah santrinya pokoknya minum kopi sebanyak-banyaknya biar gak ngantuk gitu. Jam 3 malam, karena di pesantren itu setiap jam 3 memang qiyamul lail, Ramadan ataupun di luar Ramadan. Datanglah Pak Kiai Ja'far Asiri, masuk masjid menemukan jamaah dan santri tidur semua. Maka Pak Kiai membangunkan, bangun semua, dibangunkan. Salah satu santrinya itu Ustaz Yahya. Kita udah minum kopi begitu banyak, kok masih tidur aja ya? Apa benar kata orang kalau malam Lailatul Qadar itu hewan-hewan gak berani bersuara?
Di pesantren ada 3 ekor kambing yang akan disembelih besoknya untuk buka puasa. Ustaz Yahya ini mencoba, ini mau uji coba nih saya ini tadi. Didekatin kambing itu, ditendang-tendang sama dia, kok nggak bunyi? Waduh, kata Ustaz Yahya, berarti malam ini benar Lailatul Qadar, kata dia. Berarti apa kata ulama bahwa makhluk tidak berani mengeluarkan suaranya, begitu agungnya dan begitu mulianya dan begitu besarnya rahmat yang turun pada malam itu. Beliau katakan, waduh, kami semua tertidur di masjid dan kambing itu saya udah uji coba, ternyata memang gak mau bersuara walaupun saya tendang. Itu terjadi masih pada masa hidupnya Pak Kiai Haji Jabar Asiri, pendiri pondok pesantren Darul Arkam Gombarat, yang sampai sekarang santrinya banyak, termasuk santrinya itu siapa? Anis Mata, lulusan dari situ. Banyak yang hebat-hebat keluar dari situ. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rugi kita jika malam ini berlalu begitu saja dan kita pun juga hanya mabuk di rumah, nonton TV, nonton bola. Ya Allah, umat Islam ini kalau masuk 10 terakhir pindah terawihnya ke mall, kafe. Bapak-bapak, itu di Galaksi di Bekasi itu, setiap saya mau lewat, padahal itu satu jalur itu terjadi penyempitan. Kenapa? Parkir mobil, motor ratusan itu pada ke kafe. Udah ninggalin masjid, belok kiri sebelum Patung Kuda 1, itu ratusan motor itu berjejer itu. Masjid-masjid ya begini, tinggal 1, 2, 3 saf paling banyak gitu. Itu yang terjadi kalau 10 terakhir. Padahal di 10 terakhir inilah Allah menurunkan rahmatnya yang luar biasa itu. Tapi kita justru memburu rahmat yang lain. Saya ngisi di Pondok Ngungu, Al-Muttaqin, masjid yang begitu indah, fasilitasnya begitu lengkap, dingin banget di dalam karena AC-nya banyak. Tapi kosong. Pas saya pulang dengan istri mau lewat, kok macet, ada apa? Ya Allah, ratusan motor mengambil jalan karena meramaikan kafe di belakang Sumarekon itu. Jadi yang ramai sekarang ini kafe, rumah-rumah makan. Umat Islam meninggalkan rumah Allah. Padahal sekarang inilah Allah justru memanggil kita, wahai hambaku, sebentar lagi rahmat ini akan kuturunkan kepada kalian. Tapi kenapa kalian justru memburu kepuasan nafsu? Hanya memuaskan perutnya, memuaskan pakaiannya, segalanya hanya sebatas itu. Kita tinggalkan rumah Allah menuju tempat-tempat yang penuh maksiat. Kita tinggalkan rumah Allah hanya mencari kesenangan duniawi. Kita tinggalkan rumah Allah hanya karena pengen memuaskan hawa nafsu kita, perut kita yang kenyang buncit luar biasa. Tapi Rabbnya dilupakan. Wa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini malam 21, malam pertama dari 10 terakhir Ramadan. Selayaknya kita memaksimalkan seluruh waktu, peluang, potensi yang kita miliki untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua termasuk di antara hamba-hambanya yang meraih dan mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Demikian
Yang saya sampaikan lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.